Oke, baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tugas PSDA dari Pak Sujendro. Oke, selanjutnya kita menjawab soal nomor 3, yaitu tentang routing waduk. Waduk dengan inflow 40, 90, dan seterusnya, masing-masing dengan selang waktu delta T 3 jam. Jadi dari 40 ke 90 3 jam, 90 ke 140 3 jam, seperti itu. Volume waduk adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 dikali H besar pangkat 1,2, dengan H besar itu adalah 13 ditambah H kecil. H kecil itu sama dengan tinggi muka air diukur dari mercu. Sedangkan debit outflow atau Q atau O sama dengan 2,2 dikali 32,5. 32,5 ini sama saja dengan B ya, lebar lebar pelimpahnya. Jadi 32,5 dikali H pangkat 32. Hitunglah perubahan kedalaman di atas mercu H2 dan O2. Inilah rumusnya. Nah, rumusnya ini I topi kali delta T dikurang O topi dikali delta T sama dengan delta S. Ini penjabarannya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke sini. Ini adalah turunan atau bukan turunan ya. Ini kita pecahkan begitu. Kalau 3 jam kita buat ke detik. Jadi dikali 60 dikali 60 hasilnya sekian. Kemudian kita pindah ruas ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mungkin teman-teman dapat lihat sendiri. Sampailah kita tiba di sini ya. Di sini, dari sini. Ini kan hasilnya minus di depan. Kita membuat positif. Jadi kita kalikan dengan minus di sini. Saya tulis kali minus di sini. Kemudian dapat hasilnya ini 388,88. 13 ditambah H2 pangkat setengah, pangkat 1,2 dikurang 13 dan sekian, dan F aksennya turunan dari ini, yaitu ini 107,25 dan ini itu hasil kali 107,25 itu hasil kali dari 71,5 dikali pangkatnya ya, 3/2 itu dapat 107,25. Kemudian ini 466,656 itu dapat dari 388,88 dikali dengan 1,2. Hasilnya ini dapat itu kita dapat persamaan F aksen H2-nya. Kemudian ini adalah rumus persamaan Newton-Raphson, yaitu Xi dikurang Fx atau Fh2 dibagi F aksen H2. Nah, ini yang diketahui ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian, nah di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini adalah iterasi pertama yang kita coba buat, iterasi 1 sampai 7 saya ambil sampelnya, dan kemudian ini seperti ini penjelasan di samping ini. Pada iterasi pertama H1 kita pakai 0. Apabila H1 0, kita dapatkan ini ya, minus 130. Kemudian kita itu untuk mencari FH-nya. Kemudian kita mencari H2-nya. H2 ini kita dapatkan dari 0. H2 ini sebenarnya rumus ini ya, rumus Newton-Raphson tadi, yaitu nilai selisihnya, yang ini kita pakaikan 0, masih iterasi pertama. Kita kurangi dengan 130 atau nilai FH1-nya atau FH2-nya. Kemudian kita bagi dengan F aksennya yang ini. Jadi ini kita bagi dengan F aksennya. F aksennya itu yang ini ya, 107,25 tadi. Tidak ada yang berubah, masih 0 juga. Kemudian yang ketiga ini kita masukkan sesuai H1 dan H2 ke dalam persamaan yang terakhir ini, FH2.
Kemudian pada iterasi kedua, kita yang harus dicatat adalah kita melanjutkan tidak dari nol, tapi kita melanjutkan dari hasil H yang kita temukan di iterasi pertama, yaitu yang sudah saya tandai dengan warna kuning ini 0,1664. 0,1664 ini kita mulai dari H1 sini. Nah, hasil dari 0,1664 ini yaitu adalah FH-nya sama dengan minus 99,9975. Jadi teman-teman dapat lihat di sebelah sini saya sudah memberikan warna. Jadi kalau kita mencari FH1 itu persamaannya masih tetap, hanya kita mengganti FH1 itu menggantikan posisi FH2. Jadi ini kan posisinya FH2, atau maksud saya H2. Jadi posisi H2 ini kita pakai H1 di sini menggantikan posisi H2. Jadi 13 ditambah 0,1664 pangkat sekian, dan ini H1-nya kita pakai 0. Jadi H2-nya kita pakai H1 yang ini, yang satunya lagi 0 begitu. Ini masih H2, ini H2, yang 0 ini adalah H1. Nah, selanjutnya kita dapatkan ini minus 99. Kemudian untuk mencari H, kita pakai rumus selisih. Selisihnya kita dapatkan selisih 0,1664. Nah, kita gunakan selisih itu untuk sebagai H2-nya, dan kita dapatkan yaitu 0,2929. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan H1 dan H2. Nah, selanjutnya yang pada iterasi ketiga sama, kita tidak menggunakan dari 0, tapi kita melanjutkan dari atasnya. Apabila kita menggunakan H yang ini, yang sudah saya beri tanda kuning, melanjutkan di bawah tanda kuning, yang tanda kuning juga H1-nya. Jadi masih sama, yang FH1 ini kita pakai yaitu adalah nilai dari H2-nya saja yang kita isi. H2-nya itu menggantikan posisi H1 itu menggantikan posisi H2 pada persamaan. Jadi posisi H1 pada persamaan itu kita buat 0 di situ. Itu pada persamaan FH ini ya. Jadi pada H1 itu dia masuk di persamaan menggantikan posisi H2. Sedangkan H1-nya yang di persamaan itu 0. Nah, kita dapat hasilnya adalah minus 110,3004, dan H2-nya juga sama, selisih dikurangi hasil dari FH ini dibagi dengan persamaan aksennya. Kemudian kita dapatkan 0,4310, dan yang terakhir adalah kita masukkan sesuai dengan H1 maupun H2, kita masukkan sesuai persamaan yang pertama. Nah, ini adalah iterasi-iterasi yang telah saya buat. Tadi di depan 3 saya sudah tampilkan, dan ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iterasi yang telah buat. Dan yang warna kuning ini adalah H-nya, dan itu kita masukkan dalam satu tabel akhir, yaitu seperti ini. Dan ini yang diketahui di soal sudah ada. Kemudian ini I1 ditambah I2 130, dan seterusnya itu 130 dari 90 tambah 40. Kemudian 230 dapat dari 140 tambah 90, dan seterusnya. Nah, kemudian H1-nya kita masukkan, H2-nya juga kita masukkan sesuai hasil iterasi tadi. Kemudian outflow. Pada outflow ini yang kita gunakan adalah rumus tadi 2,1 kali B kali B, itu B adalah 32,2 pangkat buka kurung 13 ya 13 itu kita gunakan yang 2,2, maksud saya 2,2 kali 32,5 atau sebagai B dikali H-nya H pangkat 3/2, dapatnya sekian, dan 4, ini, dan hasil outflow ini dan inflow ini
kita masukkan menjadi di dalam diagram line atau diagram garis ini, dan teman-teman dapat melihatnya. Ini yang warna orange ini adalah inflow, dan yang warna hijau itu ya ini adalah outflow. Nah, seperti ini. Jadi pada waduk yang sedang kita teliti, sedang kita ini inflow yang masuk ke dalam waduk dan outflow-nya cukup aman, dan kemungkinan waduk ini berfungsi dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.